mengenai pemenuhan tugas saya di modul 3.1. Ya, terima kasih Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Tian. Baiklah, kebetulan hari ini saya sedang slow, monggo bisa untuk saya bantu terkait dengan topik dilema etika tadi. Ini untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Endah ya. Ini selama ini bagaimana menurut Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih. Sejauh ini ya Mbak Tian ya, di mana saya di sini selaku pemimpin sekolah ini dalam melihat sebuah kasus itu dilema etika ataupun bujuk moral, saya identifikasi terlebih dulu tentunya. Di mana pada bujuk moral itu kan sesuatu kasus yang pasti benar melawan salah karena dia ada bertentangan dengan aturan begitu. Sedangkan untuk yang satunya di kasus dilema etika itu kan ada dua kepentingan, semuanya benar dan benar, tetapi kita harus bisa memilih satu di antara itu atas dasar yang menurut pertimbangan kita. Pengetahuan saya seperti itu di antara masalah kasus dilema etika maupun bujuk moral. Jadi tadi identifikasi dahulu ya Bu Endah. Terus menurut Bu Endah tadi dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bu Endah menjalankan pengambilan keputusan tadi? Ya. Di kasus dilema etika memang hal yang berat adalah karena kita harus memutuskan di antara dua hal, kebaikan dengan kebenaran begitu ya Bu ya. Nah, sebagai contoh kasus yang pernah terjadi saja di sini, misalkan pernah kejadian seorang siswa kelas 5, dia memang atlet sepak bola. Nah, dia itu sering sekali ibunya meminta izin kepada sekolah untuk ikut turnamen di luar kota, bahkan di jam-jam ketika PTS maupun tes akhir semester. Nah, anak ini tentunya sering meninggalkan jam pembelajaran. Nah, wali kelasnya komplain ya Bu ya, karena ini sebuah tidak adil sekali bagi murid yang lainnya setiap hari datang ke sekolah, sedangkan kok dia diberi keleluasaan terus untuk selalu menjalankan lombanya di jam-jam yang seharusnya anak itu belajar. Nah, dalam hal ini saya ditantang untuk memutuskan mana yang baik dari keputusan yang saya ambil begitu. Nah, biasanya saya melakukan diskusi terlebih dahulu, kemudian mendalami permasalahan dan nilai kebajikan mana yang tentunya akan saya ambil dengan keputusan ini atau keputusan yang B begitu. Kalau boleh saya tahu diskusinya dengan siapa? Biasanya yang pertama kami berdiskusi terlebih dahulu dengan bu guru kelas yang tadi bersangkutan itu ya Bu. Kemudian setelah itu juga kami melakukan cross check juga kepada orang tuanya, apakah memang event ini dilakukan setiap sekian kali di pekan-pekan lomba itu atau hanya karena keinginan orang tua itu sendiri. Itu kan perlu di cross check gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bu Endah ya, mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Endah lakukan selama ini? Ya, prosedur dalam penanganan kasus dilema etika tentunya saya sendiri sebagai seorang pemimpin tidak langsung serta-merta untuk mengambil sebuah kebijakan atau keputusan begitu. Yang pertama tadi saya adalah mengidentifikasi kasusnya seperti apa dulu, kemudian mendalami apakah kebenaran kasus yang disampaikan itu real begitu. Kemudian kami juga berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah ini. Baru kemudian saya selaku pemimpin menimbang dan mengambil nilai kebajikan mana yang kiranya lebih besar dan bermanfaat untuk saya putuskan begitu. Tadi yang pertama mengidentifikasi, mendalami, berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat ini dan menimbang tadi nih. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bu Endah anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya hal efektif yang menjadikan akhirnya keputusan itu ibaratnya tidak merugikan kedua belah pihak dan bisa dimaknai bersama begitu ya.
hasil dari kami tadi berdiskusi, kemudian juga menimbang nilai kebajikan yang lebih besar, kemudian kita juga mempertimbangkan keputusan ini nanti juga bertanggung jawab dan juga berlaku untuk khalayak umum, tidak hanya mementingkan individu saja seperti itu. Lalu kemudian apakah Bu Endah memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga Bu Endah langsung menyelesaikannya itu langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada, bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bu Endah jalankan? Ya. Untuk kasus dilema etika tentunya memang melalui sebuah proses tahapan panjang dalam pengambilan kita keputusan tersebut ya Bu. Memang ada jadwal-jadwal khusus, kita harus berdiskusi bersama dengan rekan sejawat kita melalui pertemuan rapat terbatas begitu, kemudian juga komunikasi dengan orang tua, jadi tidak langsung memutuskan sesaat, tetapi berdasarkan perjalanan juga kami berdiskusi dengan orang tua yang bersangkutan, kemudian mendalami masalahnya dengan rekan sejawat seperti itu. Jadi tetap terjadwal ya? Iya, terjadwal. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Endah dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin ada sedikit mungkin faktor yang juga berperan dalam saya pribadi sebagai pemimpin untuk memutuskan sebuah kasus dilema etika. Salah satunya adalah belajar dari pengalaman masa lalu begitu. Saya sendiri juga sebelumnya memiliki pimpinan-pimpinan yang menurut saya anggap lebih arif dan bijaksana. Dari pengalaman beliau saat memutuskan sebuah kasus itulah saya juga belajar dan menerapkannya ketika saya harus memutuskan sebuah kasus dilema etika. Jadi kepala sekolah yang pernah yang pernah dipimpin dalam sekolah yang Bu Endah pernah mengajar di ada sini. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu Endah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang didapat oleh Bu Endah petik dari pengalaman yang Bu Endah dalam mengambil keputusan tadi? Kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik? Banyak hal yang mungkin bisa kita peroleh dan kita bijaksanai bersama ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk kasus dilema etika, di antaranya seperti nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri, kemudian juga keputusan yang harus kita ambil tentunya juga yang harus bertanggung jawab, dan tentunya juga bukan menjadi keputusan individu ataupun yang hanya menguntungkan salah satu golongan, namun lebih ke keputusan yang bisa diterima oleh banyak orang begitu. Tadi nilai-nilai kebajikan dan keputusan yang bertanggung jawab ya Bu Endah ya. Terima kasih banyak Bu Endah untuk pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab luar biasa oleh Bu Endah mengenai dilema etika. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Tian. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan sukses untuk Bu Tian selanjutnya. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Bu Tian. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bu Siti di sini. Di sini saya mau izin untuk mewawancarai Bu Siti selaku kepala sekolah di SD Negeri Kledung Kradenan ini terkait dengan dilema etika atau bujukan moral. Berikut saya akan menanya Bu Siti untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bu Siti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Tian. Saya coba untuk menjawab pertanyaan Bu Tian. Untuk mengidentifikasi suatu kasus apakah itu dilema etika atau bujukan moral, kita melihat kasus-kasus tersebut. Apabila benar semua, benar dan benar berarti itu dilema etika. Bila benar dan salah itu bujukan moral. Seperti itu Bu Tian. Terus bagaimana Bu Siti dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung suatu nilai kebajikan?
memang agak sulit untuk mengambil keputusan bila dua-duanya benar, tapi kita harus bisa memilih mana yang lebih maslahat, lebih manfaat untuk kita pertimbangkan jadi suatu keputusan. Dan juga kita harus bersama-sama dengan yang berkepentingan untuk berdiskusi seperti itu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Siti lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkahnya, kita bila ada kasus, kita berusaha untuk mencari informasi sebaik-baiknya supaya kita dalam menentukan kebijaksanaan, memecahkan masalah bisa tepat sesuai informasi yang betul juga. Kita juga meningkatkan komunikasi untuk berdiskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti itu. Berarti yang pertama mencari informasi lalu meningkatkan komunikasi gitu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bu Siti anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hampir sama dengan yang tadi, seperti langkah-langkah itu menurut kami itu hal yang lebih efektif, yaitu dengan meningkatkan dalam komunikasi dan mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai pihak. Seperti itu. Terus tantangan apa ya Bu yang selama ini dirasakan Bu Siti dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Tantangan tentunya karena kita bersama-sama bekerja, kadang-kadang memang ada rasa kurang enak dengan sesama teman, tapi tetap kita harus bersama-sama bekerja untuk kebaikan bersama. Jadi kita tetap berusaha untuk ikuti aturan, tapi tidak meninggalkan juga kadang unsur kemanusiaan terhadap teman. Kadang itu yang menjadi tantangan, kita rasa kurang nyaman dengan teman seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Siti memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut, Bu? Apakah Bu Siti itu akan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tadi, Bu, dalam penyelesaiannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Siti akan jalankan? Kalau untuk menyelesaikan masalah tergantung kasusnya, Mbak. Kalau kasusnya harus segera saat itu di tempat kita selesaikan, memang harus, kemungkinan sangat penting sekali harus kita selesaikan, saat itu harus kita segera selesaikan. Tapi seandainya kasus itu masih bisa kita musyawarahkan dulu bersama teman-teman, kita diskusikan terlebih dahulu, maka kita menggunakan jadwal yang sudah kita buat seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siti dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu saat ada kasus-kasus mengenai dilema etika? Kalau untuk seseorang, kita bekerja bersama dalam satu sekolah dan juga ada kerjasama dengan komite dan masyarakat, pasti di dalam sekolah ada bantuan dari rekan-rekan guru. Kemudian selain itu juga ada, kita bekerja sudah cukup lama, ada pengalaman-pengalaman itu yang membuat kita bisa semakin mudah dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus ini. Pertanyaan terakhir nih, Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Siti petik dari pengalaman Bu Siti khususnya yaitu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kita petik bahwa dalam bekerja dimanapun berada pasti kita akan menemui kasus-kasus. Itu pembelajaran bagi kita untuk lebih dewasa dan menambah ilmu pengalaman kita. Dan juga sebaik apapun, sebijak apapun, tidak mungkin kita bisa memuaskan semua pihak, maka kita harus meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk kebersamaan kita dalam suatu sekolah seperti itu. Iya.
Terima kasih banyak Bu atas semua jawaban yang Bu Siti sudah sampaikan. Banyak pembelajaran yang saya ambil mengenai dilema etika ataupun rujukan moral. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih juga Bu Tian, tidak mengganggu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita.